Ada berapa orang kira-kira? Oh, di sini mahasiswanya yang KKN itu ada 90 orang. Dibagi di mana saja? Dibagi di setiap kelurahan itu ada 10, Pak. Setiap kelurahan ya, berarti sekitar 90 ya, oh gitu. Kemudian hari ini apa, penutupan apa? Di hari ini tuh kayak laporan hasil gitu, Pak. Oh seperti itu. Ya, KKN selama 1 bulan direkap, nanti dilaporin gitu. Oh seperti itu ya. Jadi semua yang 90 orang itu datang ya? Enggak, cuma perwakilan aja, Pak. Perwakilan saja, beberapa pengurus inti di masing-masing kelurahan dan desa ya? Iya, oke. Dan apa namanya, sudah seberapa persen pencapaian ilmu yang terserap dari masing-masing kelurahan dan desa? Alhamdulillah ya, Pak. Buat ilmunya sendiri kita kayak merasa baru banget dengan masyarakat. Jadi kayak kita nyambungin teori dari kampus, habis itu kita bawa ke masyarakat. Oh begitu. Waktu kita di masyarakat, kita juga belajar lagi gitu, Pak. Oh seperti itu ya. Tapi lebih seru sih, Pak, soalnya belajar langsung dengan masyarakat. Iya, belajar langsung ini dalam berupa apa? Ya kayak kita kan belajar tentang kepribadian dari masyarakat, Pak. Ada yang anak-anak, ada yang seumuran, ada yang juga orang tua gitu. Nah, terus ilmunya kita dari kampus juga kita sinkronkan gitu, Pak, sama mereka. Kita yang belum dapat ilmu dari kampus, kita sama belajar dari mereka, dan mereka pun juga dapat belajar dari ilmu dari kampus itu. Ada berapa prodi untuk yang ikut praktek pengalaman lapangan ini? Banyak sih, Pak. Ada mulai dari kedokteran hewan, akuakultur, teknologi perikanan, hukum, masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Oke, sukses dengan Mas siapa? Mas Cesa, Pak. Mas? Cesa. Mas Cesa. Prodi? Kedokteran hewan, Pak. Semester? Semester 5. Semester 5. Oke. Ini PKL Mandiri apa PKL anu? Ini KKN, Pak. KKN ya, luar biasa. Semester 5 sudah KKN ya. Sukses buat Cesa dan juga semua rekan-rekannya. Mantap. Terima kasih atas wawancaranya. Oh, yang kacamata? Yang kecamatan ada, nanti dia kecamatan yang mewakili. Yang kacamata? Oh, yang kacamata. Itu dari perikanan, Mbak. Oh, perikanan. Ya. Ini yang baru datang. Ini dari kedokteran hewan. Namanya nggak tahu. Namanya Imana, Pak. Imana? Ya. Imana itu mana kayak Ayu Ting Ting ya. Imana. Saking nggak ada D-nya ya. Persiapan untuk seminar hasil KKN di 9 tempat, 5 desa dan 4 kelurahan. Kelompok 1, ya. Jadi Unair Surabaya ya. Yang dari Unair Banyuwangi ada juga? Ada. Kira-kira berapa? Kira-kira 1 kelompok 1 orang. Ada 9 kelompok kan? 9 orang sampai 10 orang. Untuk yang dari Unair? Untuk Kalipora di 9. Oh begitu ya. Karena di 5 desa dan 4 kelurahan begitu ya. Dari prodi apa, Dek? Dari prodi ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Dari Banyuwangi apa? Dari Surabaya. Surabaya, Roben. Siapa tadi namanya? Aisyah. Wih, kayak lagu ya. Oke, thank you, terima kasih ya. Segera akan kita ikuti presentasi dari masing-masing kelompok, yaitu dari 5 desa dan 4 kelurahan. Presentasi tentang program kegiatan, visi misi, hasil output dan lainnya. Subscribe dulu untuk acara ini dengan Pak Parman Koramil. Mantap. Ketuanya siapa, Pak? Pak Sahar namanya? Dan namanya Pak Sahar, Kapten Sahar. Pak Kapten Sahar. Ada di mana Pak Santo? Ada kegiatan, Pak, sekarang. Apa ke Losan itu? Ada kegiatan di Kunjung, yang pertama lanjut rapat dengan Bapak dan Ibu. Begitu, Pak Parman. Asli mana, Pak? Probolinggo. Jauh juga ya? Jauh. Mantap, luar biasa. Yang penting semangat, Pak. Karena banyak saudara di sini. Di sini nempat di Koramil. Insya Allah, ini sekarang posisi di Mes Kodim Nafu. Oh, di situ. Iya. Namanya jalan apa di situ namanya ya? Sebentar, pagi. Iya, jalan saya lupa juga itu. Nafo. Kan ancarannya yang pokoknya. Di situ kan memang asrama militer ya. Betul, Bapak. Di situ ada pembangunan baru dari Pemkab. 5 unit ternyata mau dibangun buat anggota. Oh, begitu. Masih terbangun 1, menyusul setelah dilanjutkan. Luar biasa. Mudah-mudahan ke-5-5-nya bisa terbangun 5 unit tersebut, sehingga siapapun yang tugas di Banyuwangi tidak kesulitan bertempat tinggal. Insya Allah berkat kita semuanya. Iya. Semuanya. Untuk Probolinggo mana, Pak? Layemungan, kecamatannya Tongas.
Oh, di Tongas. Kebetulan ibu saya itu dari Kraksan apa? Ada namanya Kraksan ya? Keraksaan ya. Saya lewati Pak kalau pulang Pak. Luar biasa Pak. Ke apa? Kemana itu? Keraksaan, langsung terus ke barat terus saya. Saya lewat. Tongas itu di sana ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak. Mantap banget Pak. Yang terhormat, Koordinator BPK 3 Universitas Airlangga Kecamatan Kalipuro, Dr. Andes Haji Joko Adiwaluyo, MSI. Yang terhormat, Pelda Suparman selaku wakil dari Dan Ramil. Yang terhormat, Aibtu Ibu Tun selaku Polsek. Yang terhormat, seluruh dosen pembimbing lapangan KKN BPK 3 Universitas Airlangga. Yang terhormat, seluruh kepala desa di Kecamatan Kalipuro atau yang mewakili beserta jajarannya. Dan kepada semua rekan KKN yang kami banggakan. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjuknya, kita semua masih diberikan nikmat sehat, sehingga dapat berkumpul pada acara seminar hasil program kerja KKN BPK 3 Universitas Airlangga di Kecamatan Kalipuro. Perkenalkan, saya Syafira dari kelompok Ketapang dan rekan saya Naila dari kelompok Pesucian sebagai Master of Ceremony pada acara seminar hasil program kerja KKN pada pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, acara yang keempat yaitu pemaparan program kerja unggulan dari setiap kelompok desa, serta acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Pak Ali Maki, perwakilan dari KUA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Saudara Syakil, waktu dan tempat kami persilahkan. Wakil koordinator. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safuel Tantewibowo. Saya selaku Koordinator Kecamatan Kalipuro sendiri. Yang terhormat Bapak Jody selaku dosen pembimbing Kecamatan Kalipuro. Yang terhormat Bapak DPL serta Bapak Khairul serta Pak Buang sebagai kecamatan, kemudian Bapak Dan Ramil, kemudian Bapak perwakilan KUA. Saya mewakili teman-teman yang lain ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang di kecamatan. Serta tidak lupa Bapak dan Ibu Kepala Desa beserta jajarannya yang telah menerima, membimbing, dan mendukung program kami. Selama kegiatan KKN ini, kami menyadari bahwa kehadiran kami di sini belumlah dapat memberikan sumbangsi yang besar bagi desa. Tetapi dengan adanya KKN ini, kami berharap agar desa masing-masing dapat maju. Kemudian mohon maaf apabila kami selama di sini ada perilaku yang kurang berkenan dan kurang sopan. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga silaturahmi kami di sini tidak sampai terputus. Mungkin pemaparan presentasi kurang percaya yang nantinya akan dipaparin pada desa masing-masing. Jika ada saran dan masukan, monggo silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kalipuro kepada Bapak Jody. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita bersama. Puji syukur kehadirat Allah perlu kita sampaikan dengan sesuka hati, dan tidak lupa kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Patut bersyukur karena kita pada hari ini, meskipun pada hari Jumat yang waktunya dalam tanda kutip pendek, kita bisa melaksanakan kegiatan seminar hasil dari adik mahasiswa UNER dengan program BPK 3. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili dalam hal ini Pak Irun dan Pak Bu, kemudian dari Koramil dalam diwakili Pak Parman, kemudian dari pihak KUA diwakili oleh Pak Alimaki. Aliman, Pak Alimaki. Pak Aliman, Alimaki. Alimaki, dan juga para Bapak Ibu DPL, khususnya yang hadir pada hari ini Bapak Dr. Hitsong, yang 3 belum hadir dan tidak hadir karena ada kegiatan fakultas terkait dengan masalah kompetensi farmasi dan keperawatan. Luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini adik-adik akan menyampaikan laporan akhir. Sudah pada tentu hanya 1 bulan di lapangan, kepada Bapak Camat mau disampaikan banyak tidak sempurnanya. Oleh karena itu perlu masukan-masukan lebih jauh lagi dari laporan hasil adik-adik di lapangan selama kurang lebih 1 bulan ini. Sudah barang tentu dalam kesempatan ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Muspika, khususnya karena adik selama di Kecamatan Kalipuro sehat semua dan aman semua, tidak ada yang sakit, dan alhamdulillah betul dilindungi Allah, tidak ada yang sampai ada yang laka lantas atau ada kriminal. Di tempat lain ada yang laka lantas. Alhamdulillah betul Kalipuro sesuai dengan harapan kita sehat dan aman. Insya Allah sampai di Surabaya di kampus tidak ada masalah apapun. Yang kedua, sudah baru terima kasih kepada Muspika, khususnya Bapak Camat mau disampaikan pada hari ini sekaligus seminar hasil mohon pamit karena dulu di sini diterima dengan baik, kami juga meninggalkan tempat juga dengan baik. Besok pagi insya Allah dijemput jam 8, bus sudah bergerak di sini. Sekaligus saya mohon izin lokasi untuk parkir bus, mungkin nanti malam dini hari datang beserta 1 truk yang untuk mengangkut R2 adik-adik. Insya Allah jam 8 kami sudah bergeser Bapak sampai di Surabaya, khususnya dari Muspika dan dari KUA, sehingga adik bisa melanjutkan di kampus untuk menyelesaikan studinya dengan baik. Kemudian untuk yang selamat datang dari perwakilan Polsek Kalipuro, Bapak Simun. Saya lanjutkan karena hari Jumat, maka paparan dari adik-adik nanti mohon izin tidak terlalu banyak Bapak, hanya melaporkan pokok-pokoknya saja, sehingga nanti tetap akan memberikan laporan secara tertulis kepada kecamatan dan desa. Untuk itu saya tidak terlalu banyak menyampaikan dalam acara ini untuk sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Kecamatan Kalipuro atau yang mewakili. Kepada Bapak Hairul, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Jody selaku dosen pendamping, Pak Ison selaku DPR, yang saya hormati pula perwakilan dari Ramil, Kapolsek, KUA, beserta perwakilan dari masing-masing desa dan kelurahan, serta adik-adik sekalian yang saya hormati. Izinkan di sini saya menyampaikan salam dari Bapak Camat, permohonan maaf karena beliau saat ini tidak bisa mendampingi jenengan semua karena ada tugas di luar. Di sini saya cuma menyampaikan pesan beliau, maksud saya. Beliau menyampaikan banyak-banyak terima kasih apa yang telah jenengan lakukan semua selama 1 bulan di desa maupun di kelurahan. Dan juga saya menyampaikan terima kasih karena adik-adik dari UNER ini telah membantu program pemerintah, salah satunya adalah Semak Kampung yang telah membantu pendudukan. Jadi di Kalipuro ini alhamdulillah sudah mencapai 13% untuk kepemilikan Semak Kampung. Ini sebenarnya aplikasi ini adalah suatu layanan masyarakat yang nantinya seluruh pelayanan baik pun kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan maupun kependudukan dan yang lain nanti berbasis online. Jadi masyarakat yang pelosok kayak di Kalipuro, ada yang di wilayah Hulu, ada yang di wilayah pantai nanti akan dipermudah dengan aplikasi tersebut. Makanya dari itu mungkin dari adik-adik setelah tahu di Banyuwangi, oh ya di sana ada aplikasi pelayanan istilahnya yang mempermudah masyarakat, mungkin bisa diaplikasikan, diaplikasikan ke wilayah jenengan semua. Dan juga saya informasikan di sini pada hari ini pula tanggal 2 Februari Pemda Banyuwangi ada kegiatan namanya berbagi. Jadi semua ASN diwajibkan untuk menyedekahkan sedikit rezekinya kepada masyarakat yang ada di pelosok. Jadi hari ini makanya di sini kecamatan sekarang ini sepi Pak, karena kita sudah saling bergerilya untuk mencari titik lokasi, karena kita tidak tahu kita berbagi ini disalurkan di RT mana, kita tidak tahu karena di aplikasi Semak Kampung kita sudah ditunjuk gitu loh. Jadi ini mudah-mudahan berkah buat warga Banyuwangi. Dan saya ucapkan kepada adik terima kasih atas bimbingannya kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kalipuro. Mungkin dengan kehadiran jenengan, pola pikir dari masyarakat Kalipuro ini sedikit ada perubahan. Dan saya juga mohon maaf mungkin dari semua adik-adik ini belum bisa merasakan duriannya Kalipuro, karena yang di Ketapang biasanya melihat laut aja, tapi kalau yang di Telendung insya Allah sudah merasakan duriannya Kalipuro. Mungkin setelah selesai di sini mungkin dengan punya kesempatan main-main di Kalipuro, monggo kita menjalin silaturahmi bersama, jangan sampai putus. Ya itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat jalan untuk besok pagi, mudah-mudahan perjalanan selamat sampai tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan cindramata dari pihak Universitas Airlangga kepada pihak Kecamatan Kalipuro. Saya turut mengundang perwakilan dari Kecamatan Kalipuro untuk maju ke depan dan mengundang Pak Jody untuk menyerahkan cindramatanya. Kofil tuh.
Selanjutnya, untuk perwakilan dari pihak kecamatan mohon tetap di tempat di depan. Akan ada penyerahan lagi cenderamata dari mahasiswa KKN BBK 3 UNER. Baik, selanjutnya masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan program unggulan dari setiap kelompok desa. Setiap kelompok akan memiliki waktu 10 menit untuk memaparkan program kerja unggulannya. Baik, untuk kelompok yang pertama dari kelompok Ketapang, dipersilahkan. Baik, untuk kelompok Ketapang, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok Desa Ketapang. Saya sendiri Salim. Saya Talita. Saya Aji. Kami akan memaparkan hasil program kerja selama di Desa Ketapang ini. Tim kami diketuai oleh Syakil dan beranggotakan pada kesempatan kali ini ada daftar kegiatan yang akan kami paparkan, yaitu pertama ada tentang kegiatan, visi dan misi, ada manfaat, dan juga ada panitia pelaksana dan struktur dana kami. Next. Kalau kami memiliki 3 program kerja unggulan. Yang pertama ada pengajaran pendampingan pembuatan poster menggunakan aplikasi Canva, dan ada kerja bakti yang bertepatan di wisata Penawarsari, dan terakhir ada sosialisasi e-commerce untuk pelaku UMKM mereka Desa Ketapang. Selanjutnya adalah pemaparan dari visi misi setiap program kerja kami. Yang pertama, pendampingan pembuatan poster menggunakan Canva. Visi misi kami yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat poster melalui aplikasi Canva. Kemudian memberi pengetahuan kepada siswa tentang bagaimana cara pembuatan Canva, pembuatan poster melalui Canva, juga membantu memilihkan desain poster yang sesuai dengan tema dan juga membantu memilihkan kata-kata yang menarik. Kemudian untuk program kerja yang kedua, yakni kerja bakti di wisata Penawarsari. Visi misi kami adalah menjadikan wisata Penawarsari sebagai ekowisata unggulan yang berkelanjutan. Dengan misi kami yakni mengembangkan infrastruktur dan fasilitas di desa Penawarsari, dan juga menggalang kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti Dan Ramil, Pak Darwis, dan juga BUMDes. Kemudian mengedepankan program kebersihan lingkungan dan juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan wisata Penawarsari itu. Dan yang ketiga, yakni sosialisasi pendampingan pembuatan akun e-commerce untuk UMKM Regal Ketapang. Visi kami yaitu untuk mewujudkan UMKM Regal Ketapang sebagai ekonomi yang dinamis dan berdaya saing tinggi dengan pemanfaatan e-commerce yang optimal. Dengan misi kami yaitu memberikan edukasi kepada UMKM Regal Ketapang dalam langkah-langkah serta pengembangan akun e-commerce dan juga sosial media. Selain itu juga melakukan pelatihan efektif untuk promosi dan juga untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk membuat daya saing bisnis yang kuat. Manfaat-manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan, ada yang pertama itu pendampingan pembuatan poster menggunakan aplikasi Canva. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk mengajarkan Canva dan menerangkan kepada mereka. Tapi agar lebih maksimal, maka kita memberikan mereka target, yaitu pembuatan poster yang akan jadi hasil karya mereka. Manfaatnya dapat meningkatkan kemampuan mereka dan juga dapat meningkatkan kreativitas mereka dengan cara kita ajarkan untuk brainstorming, tahap-tahapnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan yang efektif melalui poster. Untuk kerja bakti di wisata Penawarsari,
kita di sana bertujuan agar dapat menghasilkan wisata yang lebih layak dan lebih bagus lagi agar meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pada wisata tersebut dan juga membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kebersihan dan kesehatan, bahwa itu hal yang penting juga untuk walaupun hanya tempat wisata. Dan juga untuk sinergi untuk mendukung pengelolaan promosi destinasi juga. Terakhir, ada pemberdayaan masyarakat lokasi sekitar agar dapat memberdayakan ekowisata pada daerah desa Ketapang tersebut. Yang terakhir ada sosialisasi e-commerce untuk pelaku UMKM mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pasar secara luas, yaitu lewat internet yang sekarang dikenal dengan e-commerce, dan untuk memperluas juga jangkauan pasar mereka agar tidak hanya daerah Ketapang yang tahu bahwa buatan mereka itu bisa disaingi dengan yang lain, dan juga meningkatkan pendapatan UMKM mereka, dan juga mereka bisa mengajarkan menyampaikan ilmu kepada pelaku-pelaku UMKM yang lain. Kemudian yang selanjutnya merupakan panitia pelaksana dari setiap kegiatan. Jadi pada setiap kegiatan dari program kerja yang kami lakukan itu pastinya memiliki penanggung jawab dari tiap-tiap program kerja. Untuk program kerja unggulan kami seperti yang sudah disebutkan tadi, ada program pendidikan, lingkungan, dan juga program ekonomi. Untuk program pendidikan sendiri, ketua pelaksananya ada Ergian Hikmah Menggala dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan juga Serena Reva Alaina dari program studi manajemen. Kemudian untuk kerja bakti wisata di Benawarsari, untuk penanggung jawabnya ada Ajeng Arfianti dari Fakultas Ilmu Budaya dan Salim dari Teknik Robotika. Kemudian yang terakhir ada e-commerce, itu penanggung jawabnya ada Rizky Nur Aziza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Gulam Naufal dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kebetulan dari masing-masing penanggung jawab itu dibagi lagi untuk beberapa jobdesk seperti konsumsi, PDD, dan lain-lain, dan untuk jobdesk masing-masingnya itu juga berasal dari kelompok kami, anggotanya. Baik, berikut adalah transparansi pengeluaran kami selama berkegiatannya. Bisa dilihat pada line. Kami, saya kembalikan MC. Dari kelompok Ketapang bisa kembali ke tempat. Untuk kelompok yang selanjutnya yaitu dari kelompok Bulusari, dipersilakan untuk maju ke depan. Senyum. Untuk waktu pemaparan 10 menit. Dari sekarang. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kami perwakilan dari Desa Bulusari akan mempresentasikan mengenai 3 program unggulan dari kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Rifah Tafiani Hartanin, dengan kedua rekan saya, yang pertama yaitu Vivin Dwi Arianti, lalu yang ketiga yaitu Mardika Edea. Dan berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami beserta struktur kepanitiaannya. Dan berikut ini merupakan daftar dari presentasi kami, yaitu mengenai kegiatan, manfaat dan tujuan kegiatan beserta dengan struktur kebutuhan dana. Dan berikut ini merupakan program kerja dari unggulan kami yang terdiri dari bidang ekonomi, bidang lingkungan, dan juga bidang kesehatan. Boleh next? Oke, yang pertama yaitu dari bidang ekonomi, di mana pada bidang ekonomi ini terdapat program kerja yang pertama yaitu UMKM Digital Development, di mana pada program kerja ini kami mengenalkan mengenai produk digital kepada para UMKM yang ada di Desa Bulusari, dan selain itu kami juga melakukan pelatihan dan pendampingan secara langsung kepada para UMKM untuk pembuatan akun toko atau akun jual di salah satu platform e-commerce yaitu Shopee, di mana pada program kami ini kami tertuju pada 5 pelaku UMKM yang ada di Desa Bulusari, di mana para pelaku UMKM ini kami dapatkan dari data UMKM yang ada di Desa Bulusari, dan kami pilih UMKM mana saja yang menurut kami memungkinkan untuk produknya, untuk UMKM-nya ini didigitalisasikan. Dan untuk pelaksanaannya sebagai berikut pada tanggal 20, 21, dan 23 Januari, dan untuk waktu pelaksanaannya kami
kami menyesuaikan untuk ketersediaan waktu dari para pelaku UMKM tersebut. Dan untuk kegiatannya sendiri, kami langsung mendatangi di kediaman para pelaku UMKM, lalu di sana kami juga melakukan pelatihan beserta dengan pendampingan secara langsung. Dan untuk hasil kegiatannya, terdapat 5 akun toko atau jual di Shopee. Dan selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat dari program kerja kami adalah sebagai berikut ini. Yaitu kami memberikan dukungan konkret kepada kelompok usaha dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat berkelanjutan dan berkembang dari skala usaha mikro menuju usaha kecil dan menengah. Dan berikut ini merupakan manfaat dari setiap kegiatan yang kami adakan untuk program kerja ini. Boleh di next. Nah, lalu untuk program kerja kami di yang kedua di bidang ekonomi yaitu branding UMKM. Mengapa kami juga memasukkan program kerja kedua kami? Karena pada program kerja ini merupakan program kerja lanjutan dari program kerja yang pertama. Di mana program kerja yang pertama yaitu digital development, lalu yang kedua yaitu branding UMKM. Namun pada program kerja yang kedua ini, program kerja branding UMKM ini, kami hanya menargetkan pada salah satu UMKM saja. Karena pada branding UMKM ini sendiri kami membantu untuk membuatkan logo dan juga desain, serta kami juga mensosialisasikan mengenai desain yang baik, terus juga komposisi warna dan lain sebagainya sebagai bentuk pengenalan untuk identitas dari produk itu sendiri sebagai berikut. Dan untuk pelaksanaannya ada pada tanggal yang sudah tertera di layar, dan untuk pelaksanaannya sendiri cukup berhari-hari karena kami juga perlu untuk berkoordinasi dan kami juga perlu untuk berdiskusi mengenai identitas, mengenai filosofi dari logo, filosofi yang tepat, kiranya logo yang dihasilkan juga sesuai dengan filosofi dari UMKM itu sendiri. Dan untuk bentuk kegiatannya sama seperti yang sebelumnya, kami langsung mendatangi ke kediaman salah satu UMKM tersebut, lalu kami berdiskusi dan juga kami melakukan pendampingan membuat merek logo, dan kami membantu untuk membuatkan podcast, di mana podcast ini merupakan salah satu bentuk dari branding itu sendiri. Boleh next. Dan untuk tujuannya yaitu kami untuk memperkenalkan produk usaha pelaku UMKM di Desa Busari sebagai suatu strategi pemasaran melalui pembuatan suatu identitas atau perubahan baik sebagian atau total. Dan berikut ini di sebelah kiri ada gambar logo yang sudah dihasilkan dari program kerja ini, dan di bawah ini manfaatnya. Dan berikut ini merupakan salah satu video cuplikan podcast yang sudah kami buat sebagai salah satu bentuk dari branding UMKM dari kami. Kegiatan kami yaitu edukasi pembuatan pupuk Erlangga. Edukasi pembuatan pupuk Erlangga ini menjadi salah satu program kerja yang kami usung pada bidang lingkungan yang berfokus pada pengolahan kotoran hewan hingga menjadi pupuk kandang. Program kerja ini dilaksanakan tanggal 18 Januari 2024. Kegiatan itu dilakukan dengan memanfaatkan kotoran hewan, yaitu kambing, bebek, dan sapi dengan metode tradisional dan metode fermentasi dengan tujuan untuk menghasilkan pupuk berkualitas dan ramah lingkungan. Kegiatan kami ini membantu membuat pupuk dengan pengusaha pupuk, membuatkan video dokumenter mengenai pembuatan pupuk. Video akan di-upload di Instagram Bapak BB3 Busari. Untuk hasil kegiatannya itu mengetahui cara pembuatan pupuk yang baik dan benar, serta menyebarluaskan video membuat pada media sosial sehingga bisa menjangkau masyarakat yang luas. Next. Untuk tujuan dan manfaat kegiatannya di sini untuk mengedukasi diri dan masyarakat umum sehingga masyarakat mampu mengetahui bagaimana cara pengolahan pupuk yang baik dan berkualitas tinggi, serta masyarakat besar ini mampu memanfaatkan limbah kotoran hewan. Mohon maaf, waktu pemaparan kurang 2 menit, mungkin bisa dipercepat. Baik, untuk kotoran hewan kami untuk dijadikan pupuk kandang. Untuk manfaatnya bisa dilihat di sini. Untuk selanjutnya, ini ada cuplikan video dokumenter pembuatan pupuk. Untuk penyuluh penyakit LSD atau Lamb Skin Disease atau yang dikenal dengan penyakit lato-lato, dan juga PMK pada hewan ternak. Di sini kurang lebih kami melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh pemateri dari Puskeswan dari Kalipuro, yaitu Dr. Yuli Hermawan, di mana di kesempatan kali ini kami melakukan sosialisasi dengan penggunaan dan pembagian disinfektan kepada peternak di Busari dan juga manajemen kandang, serta
menginformasikan mengenai pencegahan dari penyakit dari LSD dan juga dari PMK itu sendiri. Mungkin hasilnya kami juga adanya pertamanya wawasan kelompok petani ternak mengenai pencegahan dan penanganan penyakit ternak LSD dan PMK, dan dengan pembagian disinfektan secara gratis kepada para kelompok tani hewan ternak pada desa Pusadi itu sendiri. Next. Ya, mungkin tujuannya dan manfaatnya kurang lebih agar mencegah terjadinya penanganan penyakit LSD dan PMK pada hewan ternak mereka sendiri. Bisa di next. Dan kebutuhan dan sendiri ada kelompok pesucian. Pesucian. Untuk waktu presentasi selama 10 menit dimulai dari sekarang. Ke utara, sebelah sini. Biar nggak anu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke utara, geser ke. Sampean yang ke sini. Ya. Selamat pagi yang terhormat, kami hormati yang hadirin yang terhormat. Kami dari Desa Pesucian, kelompok Desa Pesucian ingin mempresentasikan program kerja unggulan kami. Ada 4 bidang, bisa dilihat dulu. Sebelum kami membahas lebih dalam, perkenalkan diri terlebih dahulu dengan sesi sendiri dalam sehari. Ada Algarisma Nurwaini dan Faisal Arif. Nah, ini ada program kerja unggulan kami. Ada 2 bidang, yakni bidang ekonomi dan bidang lingkungan. Ada 4 program kerja. Bisa di next. Baik, yang pertama ini ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi kami mengadakan 2 program kerja, yakni pelatihan permodalan usaha bagi pelaku UMKM yang berkolaborasi dengan BRI dan Pegadaian Unit Kalipuro. Dan nanti dijelaskan rekan saya ada pelatihan pemasaran produk melalui TikTok Shop live streaming. Nah, latar belakangnya kami melaksanakan 2 program kerja ini karena kami sudah berdiskusi dengan kepala desa dan koordinator UMKM Desa Pesucian bahwasanya UMKM di Desa Pesucian itu membutuhkan atau permasalahan konkretnya yakni mengenai permodalan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa KKN mengadakan 2 program kerja ini. Nah, kemudian yang pertama ada pelatihan permodalan usaha bagi pelaku UMKM yang berkolaborasi dengan BRI dan Pegadaian setempat. Nah, pada pelatihan ini itu memberikan pengetahuan mengenai produk dan layanan permodalan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia dan Pegadaian Unit Kalipuro. Nah, pada pelatihan ini juga mencakup prosedur pengajuan kredit, mekanisme pencairan dana, dan solusi permodalan yang sesuai dengan skala usaha masing-masing peserta. Nah, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai manfaat permodalan usaha, strategi manajemen keuangan, serta membekali peserta dengan pengetahuan tentang layanan perbankan dan pegadaian. Nah, pelatihan ini telah terlaksana pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, pukul 12.30 sampai 13.15 waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Balai Desa Pesucian. Nah, untuk sasaran kegiatan pada pelatihan ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Pesucian dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, hasil output dari pelatihan ini adalah indikator keberhasilan dari program kerja ini itu dihadiri oleh 10 pelaku UMKM, namun yang hadir melebihi target yakni sebanyak 38 pelaku UMKM. Nah, kemudian hasil yang lain dari pelatihan ini adalah bahwasanya di sana juga pelaku UMKM yang memiliki masalah mengenai kredit di BRI itu bisa berkonsultasi secara langsung kepada pihak BRI. Nah, kemudian juga masyarakat juga langsung mengurus surat keterangan usaha untuk mengikuti kredit usaha rakyat atau KUR yang dilaksanakan oleh BRI. Next. Selanjutnya yaitu program kerja yang kedua, Go Global, Go Digital, kegiatan pelatihan digital marketing melalui TikTok Shop live streaming. Nah, program kerja ini merupakan program kerja bidang ekonomi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan pada peserta dalam memanfaatkan platform media sosial TikTok sebagai alat pemasaran yang efektif. Nah, melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk memahami dinamika dunia pemasaran digital terkini dan bagaimana TikTok dapat menjadi alat yang powerful untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Jadi pada pelatihan ini peserta itu diajari mulai dari membuat akun, membuat konten yang menarik, hingga melakukan live dan memasarkan produknya. Harapannya dari kegiatan ini peserta dapat
Memanfaatkan meningkatkan kompetensi peserta dalam memanfaatkan TikTok Shop live streaming dan meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka melalui platform TikTok. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para peserta dapat memanfaatkan potensi penuh dari media sosial TikTok untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara digital. Untuk pelaksanaannya sendiri yaitu hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kegiatannya dilaksanakan setelah kegiatan permodalan dengan pihak BRI dan Pegadaian. Untuk tempatnya di Gedung Serbaguna Balai Desa Pesucen dan sasarannya sama yaitu seluruh anggota UMKM Desa Pesucen. Untuk hasil dan outputnya sendiri yaitu secara keseluruhan output dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan para praktisi digital marketing yang terampil dan adaptif, siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia pemasaran digital. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, jaringan kompetitif, kolaboratif menjadi landasan bagi peserta untuk mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan berhasil memanfaatkan potensi TikTok Shop live streaming. Baik, bisa di next. Kemudian untuk program kerja selanjutnya kami dari bidang lingkungan. Yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan kelompok pengolah sampah dalam Desa Pesucen menggunakan media maggot. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan dengan praktek langsung tentang budidaya maggot sebagai pengolah sampah organik yang memiliki manfaat dan juga kerugian yang sangat banyak. Pada pelaksanaan kegiatan ini, menghadirkan langsung contoh maggot dalam berbagai fase. Dan juga kami berkoordinasi dengan pihak dinas lingkungan hidup di Banyuwangi untuk memberikan perwakilan sebagai pendamping dari kegiatan ini. Nah, kegiatan ini kami ditujukan kepada kelompok pengolah sampah di Desa Pesucen yang beranggotakan sebanyak 7 orang. Kemudian mereka sangat antusias dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini pula, para peserta mendapat pengetahuan dasar dalam cara budidaya maggot dan serta bahkan para peserta bersama dengan kepala desa dan dengan dinas lingkungan hidup Banyuwangi ini telah merancang suatu siklus budidaya maggot yang terintegrasi dengan ternak ayam, sehingga pada kedepannya kami harapkan setelah kegiatan ini mereka dapat terus berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup untuk mewujudkan wawasan dari rencana tersebut. Kegiatan ini kami laksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari berlokasi di Pendopo Kediaman Kepala Desa pada pukul 7 malam hari sampai selesai. Next. Kemudian adalah desain program berikutnya adalah perancangan desain 3D TPS dengan konsep 3R. Pada kegiatan ini kami membantu pengadaan tempat pengolahan sampah yang memadai di Desa Pesucen dengan cara membantu merancang suatu desain 3D untuk bangunan TPS tersebut dengan konsep reduce, reuse, dan juga recycle. Kegiatan ini kami menghasilkan berupa rancangan desain 3D dan juga desain bangunan dari TPS tersebut. Kemudian dilakukan presentasi dan juga penyerahan proposal sebagai untuk penyerahan desainnya. Kemudian desain ini kami laksanakan pada hari Sabtu 7 Januari 2024. 2 menit bisa dipercepat. Nah, pada pukul 9.30 dan berlokasi di tempat yang sama. Untuk desainnya seperti yang terlihat pada gambar, terdapat dengan bangunan yang dengan luas 20 x 15 meter. Kemudian ada 2 bangunan. Yang pertama sebagai tempat pengelola TPS yang berwarna oranye dan juga berwarna hijau sebagai tempat TPS utama. Pada desain TPS ini kami integrasikan dengan program kerja yang sebelumnya berupa budidaya maggot, sehingga apabila memang direalisasikan akan dapat diintegrasikan dengan budidaya maggot dalam skala besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok Pesucen. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok Pesucen bisa kembali ke tempat. Untuk kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok Gombeng. Kelompok Gombeng Saribek kopi nih. Wah. Untuk waktu pemaparan 10 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelurahan Gombeng Sari. Jadi di sini kami akan memaparkan program kerja unggulan yang telah kami laksanakan di Kelurahan Gombeng Sari. Sebelum itu perkenalan. Merupakan anggota kelompok kami. Untuk daftar kegiatan yang akan kami paparkan bisa dilihat di sini. Next. Untuk program kerja unggulannya akan membawakan 3 program kerja unggulan. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, yakni ternak sehat, peternak bahagia, edukasi penyakit ternak, serta data recording ternak. Lalu ada di bidang ekonomi, yakni workshop digital marketing dan pelatihan pembuatan poster. Lalu dari bidang pendidikan, yakni Merdeka Belajar. Next. Merdeka Belajar. Baik, program kerja unggulan pertama kami yaitu di bidang kesehatan yaitu ternak sehat peternak bahagia.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2024 pukul 7 malam sampai selesai. Adapun konsep pelaksanaan dari kegiatan kami yaitu kegiatan sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya database ternak dan penyakit yang biasa menyerang pada ternak serta pencegahannya. Kegiatan ini memiliki visi yaitu program kerja untuk meningkatkan pemahaman kepada para peternak di salah satu lingkungan Kelurahan Gombeng Sari yaitu di Sumberwaru tentang penyakit pada hewan ternak dan pentingnya database. Adapun misi kami untuk merealisasikan visi ini yaitu membentuk forum diskusi bersama antar peternak dan mahasiswa tentang pembahasan teori kampus dan realisasi di lapangan, di mana para peternak dalam diskusi sangat aktif untuk menggali pengetahuan baru tentang pengelolaan kesehatan ternak yang efektif dan penerapan praktik terbaik dalam pemilihan pakan untuk ternak. Kemudian memberikan produk mahasiswa berupa konsentrat guna peningkatan mutu dari hewan ternak. Kemudian membentuk database ternak sebagai bentuk hasil implementasi nyata forum diskusi peternak dan mahasiswa yang nantinya akan memudahkan para peternak. Selanjutnya manfaat kegiatan yaitu peternak dapat mengetahui gejala dan penanganan penyakit ternak, menambah wawasan peternak di Kelurahan Gombeng Sari serta mendapatkan data catatan dari ternak dan memahami pentingnya pakan yang efektif serta cara pembuatannya. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada dari bidang ekonomi yakni workshop digital marketing dan pelatihan pembuatan poster. Untuk konsep pelaksanaan dari program tersebut adalah kami mengenalkan potensi wisata Gombeng Sari kepada anak muda dan Karang Taruna sekitar melalui sosialisasi serta mengenalkan cara memasarkan potensi tersebut melalui poster untuk sosial media. Jadi pada program tersebut sebelumnya ada Pamong Desa yang membantu kami untuk menjelaskan kepada anak muda khususnya Karang Taruna di lingkungan Gombeng Sari, di Kelurahan Gombeng Sari, bahwa mereka ini memiliki banyak sekali potensi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali potensi seperti kopi, lalu ada beberapa destinasi wisata seperti air terjun, Gua Pengantin, dan juga ada di Sumber Manis dan lain sebagainya. Ya, untuk visi dari program kerja ini adalah untuk mengenalkan potensi Gombeng Sari kepada generasi muda dan generasi tua Kelurahan Gombeng Sari serta memberikan pelatihan guna mengenalkan Gombeng Sari kepada dunia luar. Jadi ini merupakan program yang kami usung untuk membantu warga Gombeng Sari agar dapat mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti era digital, perkembangan era digital, karena untuk menjadi desa wisata yang istilahnya bisa dikenal di dunia luar, kita membutuhkan promosi yang lebih masif, yakni melalui sosial media. Lalu untuk merealisasikan visi tersebut, kami dibantu oleh beberapa misi, yakni yang pertama membentuk forum diskusi antara generasi tua yang telah paham betul seluk-beluk dari Kelurahan Gombeng Sari dan juga generasi muda yang menjadi tonggak estafet penerus dari Kelurahan Gombeng Sari serta mahasiswa yang mengetahui sedikit banyak dari teori yang telah diajarkan di kampus. Maksudnya adalah jadi untuk generasi tuanya itu sebagai yang istilahnya sharing ilmu kepada generasi muda bahwa potensi di Gombeng Sari ini ada ini dan juga generasi muda ini yang akan meneruskan perjuangan dari generasi tua. Lalu kami sebagai mahasiswa memiliki peran untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami dapat di bangku perkuliahan untuk membantu pertumbuhan desa. Lalu yang kedua adalah memberikan pelatihan nyata kepada generasi muda sebagai bentuk promosi Kelurahan Gombeng Sari. Pelatihan nyata ini meliputi pelatihan pembuatan poster yang akan di-share melalui sosial media. Jadi untuk menjaring banyak pasar atau banyak orang agar bisa diketahui potensi-potensi Gombeng Sari ini melalui sosial media. Lalu yang terakhir adalah memberikan pengenalan mengenai platform media sosial yang dapat digunakan sebagai media promosi pengenalan potensi Gombeng Sari ke dunia luar. Lalu untuk program ini dijalankan pada minggu ketiga, yakni hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 7 hingga selesai di tempatnya di Rumah Digital Gombeng Sari. Next. Untuk manfaat kegiatan yang kami harapkan di program ini adalah yang pertama memperluas pengetahuan potensi dari Kelurahan Gombeng Sari kepada generasi muda.
Lalu yang kedua, mengenalkan wisata di Kelurahan Gombeng Sari kepada masyarakat luar melalui poster yang akan di-share melalui media sosial. Lalu yang ketiga adalah mengenalkan digital marketing kepada generasi muda maupun warga sekitar untuk mengikuti perkembangan zaman. Next. Baik, selanjutnya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama anak-anak sekolah dasar sebagai pembelajaran non formal di luar sekolah dengan materi potensi Kelurahan Gombeng Sari, Perlina, perlindungan anak, dan materi sekolah melalui proses belajar melibatkan 3 strategi pembelajaran, yaitu literasi, keterampilan sederhana, dan permainan edukatif. Adapun visinya yaitu menyadarkan anak-anak akan potensi Gombeng Sari yang ada di Kelurahan Gombeng Sari. Yang kedua yaitu mengenalkan Perlina atau perlindungan anak kepada anak-anak di Kelurahan Gombeng Sari. Yang ketiga yaitu membantu anak-anak untuk dapat mudah memahami materi sekolah. Adapun misinya yaitu membentuk jadwal Merdeka Belajar bersama anak-anak rentang usia SD untuk 9 pertemuan menggunakan 3 strategi. Maaf, waktu pemaparan kurang 2 menit, bisa dipercepat. Menggunakan 3 strategi dalam proses belajar, yaitu literasi, keterampilan sederhana, dan permainan edukatif, serta memberikan materi mengenai potensi Gombeng Sari dan Perlina. Oke, next. Adapun kegiatan manfaatnya yaitu anak-anak dapat menyadari potensi sumber daya alam Kelurahan Gombeng Sari. Selanjutnya yaitu anak-anak dapat mengenali dan memahami pentingnya Perlina atau perlindungan anak. Yang selanjutnya yaitu anak-anak dapat mudah memahami beberapa materi sekolah dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Oke, next. Ini merupakan panitia pelaksana kegiatan, bisa di next saja. Untuk transparansi. Untuk selanjutnya yaitu dari kelompok Kelir. Untuk presentasi nanti langsung ke 2 poin ke kegiatannya saja. Untuk perkenalan anggaran dan kelompok dilewati saja. Presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin serta Bapak Ibu sekalian. Kami dari perwakilan kelompok Kelir akan mempresentasikan program kerja yang telah kami lakukan. Bisa di next. Ini adalah anggota kami. Bisa di next. Ada daftar kegiatan. Bisa di next. Yang pertama ada kerja bakti dan sosialisasi pemilihan sampah organik dan organik. Di Desa Kelir kita mengetahui sampah itu menjadi suatu problem yang sulit diselesaikan. Untuk sampah organik sudah dapat diselesaikan dengan cara penumpukan melalui kompos. Kemudian yang menjadi masalah itu adalah sampah anorganik, di mana sampah anorganik itu menjadi bermasalah karena sulit diolah oleh tanah. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan pemerintah Desa Kelir mengajukan program kerja sosialisasi dan pemilihan sampah untuk menjadi suatu tambahan suatu ekonomi bagi masyarakat sekitar, di mana nanti setiap perumahan akan mengumpulkan sampah organik dan akan digunakan untuk rosok. Kemudian untuk laboratorium kreatif, ini adalah program kerja di mana siswa SD dapat menabung serta untuk meningkatkan kinerja mereka supaya tidak boros. Kemudian bisa di next. Untuk visi dan misi kerja bakti yaitu menciptakan lingkungan Kelir yang bersih dan asri. Misinya yaitu melaksanakan program 3R yaitu reduce, reuse, serta recycle. Kemudian yang kedua memberikan prioritas karung 3 jenis yaitu organik, anorganik, serta residu. Yang terakhir memberikan sosialisasi tentang pentingnya pengolahan sampah. Kemudian untuk laboratorium kreatif, visinya menjadikan siswa SD sebagai individu yang paham finansial dan memiliki kebiasaan menabung secara efektif. Kemudian memiliki visi menanamkan pentingnya menabung sejak dini, mendorong kreativitas dan menabung dengan meningkatkan kembali limbah plastik yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang terakhir melatih siswa SD kebiasaan untuk menabung target yang telah ditentukan. Kemudian manfaat kerja bakti dan sosialisasi pemilihan sampah organik dan anorganik. Yang pertama yakni masyarakat dapat mengetahui dan memahami perbedaan sampah yang bisa dikelola, didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua yakni dapat membangun sikap gotong royong warga lebih tinggi. Yang ketiga yakni membangun kesadaran warga tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sekitar.
daur ulang. Untuk yang ini, program ini kita memberikan buku tabungan sampah yang dimana untuk sampah anorganik untuk per minggunya nanti akan diambil oleh tengkulak, dan untuk yang sampah organiknya nanti akan dijadikan pupuk. Yang selanjutnya itu manfaat kegiatan dari tabungan gratis sendiri. Yang pertama, siswa dapat belajar berhemat dan mandiri. Yang kedua, siswa paham pentingnya menabung sejak dini. Yang ketiga, siswa belajar memiliki target. Yang keempat, memanfaatkan limbah plastik yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Next. Untuk panitia pelaksana kegiatan sendiri, untuk penanggung jawab dari kerja bakti dan sosialisasi pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada hadirin sekalian. Kami dari kelompok Kelurahan Kaliporo. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa program kerja dari kami. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Next. Dan ini adalah beberapa program kerja dari Kelurahan Kaliporo. Next. Nah, yang pertama yaitu ada Sendu Harapan. Program Sendu Harapan sendiri merupakan program kerja yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan kesehatan di bidang pangan dengan fokus kepada ibu-ibu sebagai pengelola utama asupan pangan di keluarga. Sasaran utama program ini adalah mencegah stunting pada calon bayi hingga remaja di Kampung Batara Papri. Dan kami melakukan program ini dengan kunjungan door-to-door untuk memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan pencegahan stunting serta penyakit jantung. Dan waktu pelaksanaan sendiri yaitu pada tanggal 15 hingga 23 Januari 2024. Next. Selanjutnya yaitu ada Gizi Sehat, di mana kami memberikan penyuluhan tentang yang interaktif mengenai cara menyikat gigi yang benar, serta pengertian mengenai manfaatnya dengan sasaran kegiatan yaitu siswa TK dan SD atau MI di sekitar Kampung Batara lingkungan Papri, di mana kami menyediakan penyuluhan yang interaktif tentang teknik menyikat gigi yang benar, dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 20 dan 25 Januari 2024. Oke, selanjutnya yaitu ada program Asmara atau Ayo Sehat bersama Kampung Batara. Nah, kesehatan ini yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang dilakukan dengan pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan memberikan edukasi mengenai penyakit yang berkaitan di Kampung Batara lingkungan Papri. Kenapa kita melakukan program kerja ini? Karena di lingkungan Papri sendiri atau di tepatnya di Kampung Batara itu jauh dari puskesmas, jadi kita memfasilitasi kegiatan ini. Next. Selanjutnya yaitu ada kerja mari, kerja ilmu bersama kami. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk belajar bersama masyarakat di Kampung Batara Papri, khususnya untuk persiapan program kerja paket A, B maupun C. Kegiatan ini sebenarnya sudah berjalan di sana, tetapi kendalanya di sana para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti kegiatan ini itu masih kurang untuk menyerap ilmu yang diberikan. Jadi kami memberikan beberapa materi dan ilmu yang sekiranya bisa mampu untuk diingat kembali oleh bapak dan ibu. Seperti kemarin kita memberikan materi tentang jari matematika, perkalian, pertambahan, dan pengurangan menggunakan jari tangan. Next. Selanjutnya yaitu Ayo Belajar Aman Tanpa Bullying. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi ke lembaga pendidikan, khususnya tingkat SD atau MI secara langsung maupun kepada siswa untuk memberikan edukasi mengenai perilaku yang dapat dikategorikan sebagai bullying dan dampaknya untuk pelaku dan korban. Nah, kegiatan ini dilakukan di MI di lingkungan Papri khususnya, dan targetnya kami itu kelas 6 karena kelas 6 itu kan tingkat paling atas di MI. Jadi dilakukan kegiatan ini. Next. Selanjutnya yaitu ada latihan motorik anak atau tirikan. Tirikan merupakan kegiatan melatih motorik anak melalui aktivitas menggambar, mewarnai, bermain origami, gunting tempel kertas, dan kegiatan ini ditujukan kepada siswa SD atau MI. Next. Selanjutnya adalah pilah-pilah sampah. Pilah-pilah sampah kegiatannya meliputi sosialisasi dan implementasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik di MI Darussalam 2 Kaliporo, sehingga siswa dapat memilah sampah dan cara pemanfaatan sampah anorganik menjadi barang bermanfaat yang ditujukan kepada siswa SD atau MI di lingkungan Papri. Next.
Selanjutnya adalah PMTI atau Pupuk Mudah Tanaman Indah dan Ekobrik. Tentang kegiatan ini, peragaan pembuatan pupuk kompos bersama masyarakat Kampung Batara. Ekobrik adalah program kerja tambahan dengan memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik dengan pembuatan ekobrik. Next. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi adalah sosialisasi dan tanya jawab mengenai pinjaman online, dana darurat, dan edukasi penipuan. Transaksi sendiri menyampaikan tentang pentingnya dana darurat dan cara mengumpulkan uang dana darurat, memberikan pemahaman kepada warga tentang pinjaman online dan edukasi penipuan online. Next. Selanjutnya adalah digital marketing untuk UMKM. Workshop diberikan kepada 5 kelompok UMKM di Kampung Batara Papring untuk menerapkan sosial media sebagai alat digital marketing seperti redesign logo, copy writing, strategi promo dan diskon produk, serta tips foto produk dengan penggunaan model, angel kamera, dan editing yang tepat. Next, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemaparan dari kelompok Kelata. Bawakan di depan. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin, tamu undangan beserta jajarannya, kami di sini perwakilan dari kelompok Kelata. Perkenalkan, nama saya Zaya dari Fakultas Hukum. Di sini saya ditemani oleh Syifa dari Fakultas Ilmu Budaya dan juga Ara dari Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini kami akan memaparkan secara singkat hasil kegiatan kami selama KKN di Kelurahan Kelata. Selanjutnya, langsung selanjutnya aja. Selanjutnya, oke. Jadi program kerja kami di Kelurahan Kelata ada beberapa. Yang pertama mungkin saya jelaskan dari bidang ekonomi. Di sini kami ada program kerja digitalisasi UMKM. Di bidang kesehatan ada medical check up dan sosialisasi ramuan herbal. Kemudian di bidang lingkungan ada kerja bakti, sosialisasi budidaya ikan air tawar dan penanaman toga. Dan selanjutnya di bidang pendidikan ada program kerja bahasaku, edukasi kesehatan gigi, kewirausahaan tote bag tie-dye, dan yang terakhir ada SDN Kelata Global Talent. Oke, mungkin di sini kelompok kami akan memaparkan beberapa proker unggulan aja dari beberapa proker yang kami miliki untuk efisiensi waktu. Selanjutnya mungkin boleh. Ya, bisa selanjutnya. Selanjutnya saja langsung. Oke, yang pertama dari program bidang pendidikan ada program unggulan kami yaitu Bahasaku. Apa sih program Bahasaku itu? Jadi di sini kami ingin mengajak teman-teman siswa-siswi SDN Kelata khususnya untuk membangun Trigatra Bangun Bahasa yang dicanangkan oleh Badan Bahasa, yaitu yang pertama mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing. Jadi di sini kami melakukan pengajaran dan juga sosialisasi bagaimana pentingnya kami sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa untuk merealisasikan Trigatra Bangun Bahasa tersebut. Dan untuk pelaksanaannya ini, kami laksanakan selama 2 minggu di SDN Kelata berupa pengajaran dari 3 bahasa tersebut, bahasa Indonesia, bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, dan yang 3 bahasa Inggris. Kenapa kami akhirnya berani untuk membawa program Bahasaku ini? Pas awal kami datang di SDN Kelata ini, ternyata kami sadar bahwa program Bahasaku ini pantas untuk dilaksanakan karena dari pengakuan guru-gurunya pun baik dari siswa-siswi dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, secara santun dan sopan itu masih kurang. Dan di sini kami membawa pengajaran bahasa Indonesia untuk penggunaan dalam keseharian siswa-siswi dan dalam pembelajaran. Lalu kedua itu bahasa daerah, bahasa Jawa, karena di sini ternyata di daerah Kelata sendiri itu masyarakatnya beragam ya. Ada yang sebagai penutur bahasa Jawa,
secara tenaga pendidik dari kedua bidang bahasa tersebut itu masih kurang. Jadi di sini kami membantu untuk pengajarannya dan juga pengenalan kebudayaan dari budaya Jawa itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pengajaran bahasa Inggris. Lagi-lagi ternyata di SD Batak jika dilihat dari infrastruktur dan juga fasilitas itu sudah cukup maju, sudah cukup memadai. Namun ternyata lagi-lagi secara tenaga pendidik itu masih kurang. Jadi dari SD Batak sendiri kekurangan tenaga pendidik dalam pengajaran bahasa asing. Jadi kami di sini membantu untuk pemberdayaan kosakata bahasa Inggris dalam keseharian untuk siswa-siswi di SD Batak itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, untuk SDN Batak mencari bakat ini sendiri adalah output atau luaran yang kami hasilkan dari pembelajaran selama 2 minggu yang kami laksanakan. Jadi di sini kami mengadakan semacam lomba, yaitu pertama lomba menyanyi. Di sini kami membuka lomba menyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, yaitu lagu daerah bahasa Jawa dan juga bahasa Osing. Lalu yang kedua ada lomba membaca puisi. Ini sebagai output atau luaran dari pembelajaran bahasa Indonesia sendiri, yaitu untuk memikat minat bakat siswa itu sendiri terhadap bahasa dan sastra gitu. Lalu yang kedua ada lomba baca pidato. Oke, maaf, waktu selanjutnya kan kurang 2 menit, bisa dipercepat. Baik, selanjutnya lagi. Oke, baik. Terus selanjutnya adalah program dari bidang kesehatan, ya tim, medical check up dan sosialisasi ramah herbal. Kenapa katakan medical check up? Karena kami melihat banyaknya kejadian dan terutama di puskesmas sendiri sedang menargetkan adanya posyandu lansia, dan kami membuat kegiatan tersebut dengan medical check up dan sosialisasi ramah herbal. Kami menggabungkan 2 program kerja ini. Diyakinkan untuk medical check up adalah sebagai upaya untuk medikasi, dan selanjutnya ada sosialisasi ramah herbal sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular atau mungkin kita biasa sebut contohnya sebagai diabetes ataupun kolesterol dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya. Oke. Namun sebelum itu saya izin memaparkan bahwa ternyata dari medical check up kami menemui data bahwa diketahui 45,5% masyarakat lansia di kelurahan tersebut memiliki kadar asam yang tinggi di atas 6 mg per desiliter. 6% masyarakat memiliki kadar gula darah acak yang tinggi di atas 200 mg per desiliter, dan 27,3 masyarakat memiliki tekanan darah yang tinggi di atas 140 per 90, dan 54,5% masyarakat tergolong ke dalam kategori obesitas. Angka ini termasuk angka yang cukup buruk, dan kami seharusnya ingin menyampaikan banyak bantuan, menyampaikan banyak permintaan kepada Puskesmas Kelatak, tapi pada pagi hari ini berhalangan hadir. Selanjutnya ada dari bidang lingkungan, ada penanaman toga. Next, oke. Sedikit pantun biar teman-teman nggak lemes gitu ya. Jadi nanti kalau saya udah pantun mungkin boleh dijawab cakep gitu ya. Oke. Ngalor ngidul pada salah. Tidak terpasang tumbas santen. Sugeng enjang saking kelompok Kelatak, matur nuwun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok Kelatak. Selanjutnya dari kelompok Bulusan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kelurahan Bulusan izin menyampaikan laporan hasil kegiatan KKN kami selama kurang lebih 1 bulan di Kelurahan Bulusan. Next. Ini adalah 3 program kerja unggulan kami. Yang pertama adalah sosialisasi pentingnya pendidikan, itu dari bidang pendidikan. Program kerja kedua adalah aksi bersih pantai dari bidang lingkungan. Dan program kerja ketiga adalah sosialisasi pemasaran kaldu udang bubuk dari bidang ekonomi. Next.
Program kerja pertama, sosialisasi pentingnya pendidikan. Ini merupakan program kerja penyampaian materi sekaligus memberikan edukasi kepada siswa sekolah dasar mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, serta memberikan pandangan hingga cara agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Program kerja ini dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan di Kelurahan Bulusan yang masih rendah, di mana banyak siswa sekolah menengah yang tidak melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu kami mengadakan program kerja ini untuk memberikan pandangan sekaligus motivasi kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk program ini telah terlaksana pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 bertempat di MTS Syamsul Huda Bulusan. Program kerja kedua, yakni aksi bersih pantai, merupakan kegiatan bersih-bersih pantai yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi sekolah dasar dan masyarakat sekitar tentang kebersihan pantai melalui aksi nyata. Program kerja ini dilatar belakangi oleh banyaknya beberapa pantai di Kelurahan Bulusan itu kebersihannya kurang terjaga dan terawat dengan baik. Oleh karena itu kami mengadakan program kerja ini untuk memupuk rasa peduli siswa dan masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Program kerja aksi bersih pantai telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 bertempat di Pantai Warudoyong, Kelurahan Bulusan. Next. Program kerja ketiga adalah sosialisasi pemasaran kaldu udang bubuk, merupakan kegiatan pemaparan materi terkait cara penetapan harga jual produk, penentuan kemasan produk dan label kemasan, sekaligus strategi pemasaran produk dan pengurusan izin usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Program kerja ini dilatar belakangi oleh tingkat produksi dari udang yang cukup tinggi di Kelurahan Bulusan, sehingga menimbulkan banyak limbah kulit udang yang belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu kami mengadakan kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah yang baik, sekaligus memberikan pengetahuan bagaimana cara agar produk kaldu udang bubuk ini apabila dijadikan sebagai peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk program ini telah kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 bertempat di Balai Kelurahan Bulusan. Ini merupakan visi dan misi dari ketiga program kami. Yang pertama adalah sosialisasi pentingnya pendidikan. Untuk visinya menciptakan masyarakat yang terdidik dan terpelajar. Untuk misinya membangun sumber daya manusia unggul serta meningkatkan angka harapan lama usia sekolah. Yang kedua, yakni aksi bersih pantai. Untuk visinya menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan pantai melalui kegiatan bersih pantai yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif siswa. Untuk misinya, yakni mengedukasi siswa akan pentingnya menjaga kebersihan pantai sebagai bagian dari pelestarian lingkungan laut dan pesisir. Untuk program ketiga, yakni sosialisasi pemasaran kaldu udang bubuk. Untuk visinya, yakni menciptakan peluang usaha lewat pemanfaatan limbah sekitar. Dan misinya memberi sosialisasi pemanfaatan limbah kulit udang menjadi kaldu udang bubuk serta memberi edukasi terkait strategi pemasaran produk yang optimal menggunakan teknologi digital. Next. Untuk adanya inovasi baru ini dapat menjadi sebuah pemasaran atau pemasukan baru bagi wilayah Bulusan. Next. Oke, untuk waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin, tamu yang kami hormati serta para tamu yang jajarannya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Telemu ingin memaparkan tentang hasil program kerja unggulan yang telah dikerjakan selama 1 bulan ini. Oke, untuk pertama ada SMS, yaitu merupakan program unggulan dalam bidang kesehatan yang merupakan senam masyarakat sejahtera berupa kegiatan olahraga senam yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik ibu-ibu, membantu mereka menjadi lebih aktif dan sehat. Selain itu juga senam ini juga mampu memupuk rasa persatuan antar ibu-ibu PKK, kader posyandu, serta ibu-ibu di desa Telemu. Untuk latar belakangnya sendiri, karena kami melihat kurangnya kesadaran dan konsistensi masyarakat di desa Telemu itu sendiri untuk meningkatkan kebugaran fisik.
Yang kedua ada prospek, dan itu memasuki di bidang pendidikan, di mana memberikan materi pembelajaran pada siswa mengenai prospek, yaitu program sempurna pendidikan anak SD, pembelajaran responsif optimal sosial, pertumbuhan etika dan kreativitas, agar para siswa dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam bentuk pembelajaran yang kolaboratif, responsif, dan kreativitas pada siswa SD. Nah, ini tuh kami mengangkat bagi semua anak SD. Yang kedua, kami mengharapkan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan minat anak-anak dengan memanfaatkan berbagai metode dan teknologi pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga adalah mengoptimalkan potensi setiap anak melalui pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, memperhatikan beragam gaya belajar dan kecerdasan. Menciptakan ekosistem yang mohon maaf waktu pemaparan kurang 2 menit bisa dipercepat. UMKM kuliner memberikan dampak positif pada para pelaku usaha dan menjadikan kopi sebagai simbol keberagaman rasa dan kekayaan budaya. Sedangkan untuk misi yaitu inovasi produk dan proses pemberdayaan pelaku UMKM dan pengembangan pasar. Untuk visi program kerja The Best yaitu menjadi desa yang lebih bersih, sehat, dan lestari, di mana penduduknya hidup harmonis dengan lingkungan alam, mempraktikkan perilaku hidup sehat. Kegiatan pada program SMS atau senam sehat, senam masyarakat sejahtera, yaitu memiliki manfaat positif terhadap kesehatan mental sehingga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Selanjutnya untuk prospek yaitu memungkinkan anak-anak untuk belajar sesuai perkembangan mereka sehingga mereka dapat mengembangkan potensi maksimal mereka dalam lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya adalah improvisasi UMKM kopi dengan menggunakan media sosial secara efektif. 2 armada bus dan 1 armada truk mengangkut R2 beserta surat-suratnya. Jadi jam 8 insya Allah keduanya sudah bergeser dan nanti malam subuh mereka masuk ke sini. Kami pantau terus untuk kehadiran bus supaya tidak terlambat untuk menjemput adik-adik. Dengan harapan adik-adik pulang ke masing-masing daerah tidak terlalu malam, sehingga sampai di Surabaya paling sore jam 5 sudah sampai. Mungkin ada yang pulang ke daerah, mungkin mengambil kesempatan itu. Dan tentunya kami mohon doa restu dari Bapak Ibu yang ada di sini, khususnya dari Bapak yang mewakili Koramil, dari Polsek dan dari KUA. Dan yang paling penting mohon doa restu untuk adik-adik akan cepat lulus kuliahnya sehingga tidak menjadi UKT lagi dan bisa menyelesaikan paket orang tua sehingga orang tua tidak membuat kehidupannya adik-adik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirlah sesi pemaparan program kerja unggulan serta sesi saran masukan tadi, pertanda berakhirlah kegiatan kita pada siang hari ini. Kami selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan selama berjalannya acara, dan saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan teman-teman KKN atas kehadirannya. Saya Naila dan rekan saya Syafira pamit undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk selanjutnya sesi dokumentasi. Sukses Pak. Nggih, sukses selalu ije Pak. Nggih. Luar biasa. Si Mas Cimung,